Baik, selamat pagi anak ibu kelas 7. Pertemuan sebelumnya ibu saudara menjelaskan terkait unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks deskripsi, di mana ada dua. Yang pertama ejaan, dalam konteks hal itu adalah penggunaan huruf kapital, dan kemarin ibu udah minta kalian untuk memindahkan apa yang dijelaskan ke buku catatanmu, dan ibu harapkan sudah dipindahkan ya. Itu terkait penggunaan huruf kapital atau ejaan. Nah, sekarang yang kedua kita lanjut dengan penggunaan tanda baca. Di penggunaan tanda baca ini nanti ada dua. Ada yang pertama tanda titik, dan yang kedua nanti tanda koma. Sudah? Kita mulai dari yang tanda titik dahulu. Ibu jelaskan, tanda titik itu biasanya digunakan pada akhir pernyataan atau kalimat. Seperti itu ya. Hari ini kalian harus belajar. Itu contohnya. Nah, di akhir pernyataan atau di akhir kalimat ini harus dibuat tanda baca titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau daftar. Contohnya simpel ini. Untuk kebahasaan teks deskripsi ada dua. Satu titik, dua titik. Titik yang di sini yang dimaksud ya. Nah ini tiga, misalnya ada bagian bab 3 titik A seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ada tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh, pukul 15.00. Jadi 15 kalau hilang titiknya jadi 1500. Maka untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah waktu, setelah pukul berapa itu? Pukul 15 atau jam 3 sore, pukul 15.00 artinya pukul 3 sore tepat, 15.00 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, dan tempat terbit serta nama penerbitnya. Contoh, ini kalau daftar pustaka itu sumber referensi dari mana suatu teori itu bisa ditemukan. Biasanya kalau ada buku, di buku paketmu lihat halaman terakhir sekali di situ ada daftar pustaka. Artinya dari mana aja informasi itu diperoleh sebagai sumber referensi untuk membuat sebuah buku atau sebuah tulisan ataupun sebuah karya seperti itu. Contoh penggunaan tanda titik dalam penulisan daftar pustaka. Kosasi nama penulis. Titik. Pemisah antara nama dengan tahun kita buat titik. Pemisah antara tahun dengan judul buat titik. Pemisah antara judul dengan kota penerbit buat titik. Di sini titik 2, balai pustaka titik. Mengakhiri daftar pustaka kita gunakan titik. Seperti itu. Oke? Berikutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, 51.000. 51.000 titik. Ya, untuk memisahkan ribuan dan 51.000. Jadi memisahkan 51 dengan ribuannya kita gunakan tanda baca titik. Unsur kebahasaan yang kedua untuk hari ini dua dulu ya, karena ada banyak, ada 8. Yang pertama tadi ejaan, yang kedua tanda baca. Nah, di tanda baca ini ada 8, tapi kita bahas dua dulu hari ini. Tadi tanda titik, sekarang tanda koma. Baik, kita lanjut penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai sebelum angka desimal. Sebelum angka desimal, tahu ya pecahannya di matematika ya. Pecahan di sini adalah 5, artinya 27,5. Nah, 27,5 ya dipakai sebelum angka desimal. Angka desimal kan pecahannya kan 5, artinya 0,5. Maka digunakan sebelum angka 5 tersebut. Seperti itu ya. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Keterangan tambahan mengapit. Saya lihat di daerah kami, misalnya kan itu misalnya itu keterangan tambahan. Di daerah kami kan udah, ketika ibu katakan di daerah kami artinya air molek tanpa dikasih tahu juga, misalnya
itu tidak masalah, tetapi dalam konteks ini diberikan keterangan tambahan. Di daerah kami misalnya masih banyak tambal yang mau diolah. Nah, untuk aposisi atau keterangan tambahan harus digunakan tanda koma untuk mengapitnya. Yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Nah, ini dia. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Itu atas perhatian saudara. Artinya supaya jelas, supaya nggak salah pengertian. Kepada siapa itu ditujukan, harus ada pengapitnya supaya jelas. Kalau misalnya tidak ada koma, atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Kan siapa gitu. Jadi dengan ada koma ini lebih jelas penekanannya. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Jadi lebih jelas dia. Oke, berikut. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Contoh, ibu membeli telur, ikan, sayur, cabai, dan tomat. Jadi setiap unsur ini harus dipisah dengan tanda baca koma. Itu untuk rincian ya. Berikutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti, tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah membaca koran sedangkan ibu memasak nasi. Harus ada tanda baca komanya. Oke, berikut. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Nah, penghubung antar kalimat, konjungsi. Nah, koma ini digunakan untuk konjungsi antar kalimat. Nah, untuk menghubung, ada dulu di awal misalnya sekarang ini di masa pandemi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita tidak ketinggalan informasi. Itu kalimat pertama. Untuk kalimat berikutnya, oleh karena itu kalian harus rajin belajar. Ini dia komanya. Konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, konjungsi antar kalimat itu wajib menggunakan tanda baca koma. Berikut. Tanda koma dipakai sesudah kata seru. Wow, indah sekali pemandangan ini. Kata seru di sini adalah wow. Sesudah kata seru wajib menggunakan tanda baca koma. Berikut. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ini dalam kalimat langsung dan tak langsung. Kita nanti akan pelajari di materi berikutnya. Ada dia penulisan kalimat langsung dan tak langsung. Nah, dalam hal ini koma digunakan untuk memisahkan antara kalimat pengiring dengan kalimat kutipan. Ini namanya kalimat pengiring. Ini kalimat kutipan yang dikutip dari pembicaraan seseorang. Nah, untuk memisahkan antara kalimat pengiring dengan kalimat yang dikutip, tanda baca koma. Ibu berkata, koma, apa yang dia katakan? Apa yang dikutip? Aku berangkat hari ini. Nah, untuk memisahkan antara kalimat pengiring dengan kalimat kutipannya harus dibubuhi tanda baca koma. Berikut. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat dan tempat tanggal. Ibu kasih contoh. Air molek untuk memisahkan tempat dan tanggal. Air molek, 27 Januari 2021. Hal ini biasanya kita temukan pada penulisan tempat tanggal pembuatan surat. Berikut, tanda koma dipakai untuk memisahkan nama di balik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, di dalam daftar pustaka, penulisan nama itu dibalik. Contoh ibu ambil sampel, penulis nama pengarangnya. Ini sampel ya. Nah, pengarangnya misalnya Helfrida Tampu Bolon. Di dalam daftar pustaka, penulisan nama itu dibalik. Jadi kalau nama pertama Helfrida, nama kedua Tampu Bolon, dia dalam penulisan daftar pustaka dibalik. Jadi di depan itu Tampu Bolon Helfrida, seperti itu jadinya. Tetapi harus dibubuhi tanda koma. Tampu Bolon, Helfrida. Seperti itu dalam penulisan daftar pustaka. Nama kedua jadi ke depan, nama pertama jadi ke belakang. Seperti itu ya. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Contoh ibu lagi. Helfrida, gelar akademis ibu kan sarjana pendidikan, SPD. Helfrida Tampu Bolon, SPD.
Tanda koma dipakai di antara nama dan gelarnya. Antara nama saya kan Priyata Tampu Bolon. Untuk memisahkan ke gelar akademis gunakan tanda baca koma seperti itu. Oke, itulah unsur kebahasaan yang kedua, yaitu tanda koma. Ada lagi beberapa lagi, tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Tadi yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma. Baik, itu saja. Pindahkan, pahami, dengarkan, pahami. Setelah itu pindahkan ke buku catatanmu untuk postingan tanggal hari ini. Nanti 6 unsur kebahasaan yang berikutnya akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja. Sekian, selamat pagi, salam sehat.